Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diang Novida Armasari dengan NIM 2023 106 30 11 2002. Saya mengajar kompetensi keahlian keperawatan di SMK Bintang Nusantara School Kabupaten Tangerang. Sekaligus saya juga merupakan mahasiswi program profesi guru dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN atau uji kinerja dengan elemen ilmu penyakit umum kejiwaan sesuai tahapan usia, materi penyakit sistem reproduksi, fase F kelas 11 di tempat saya mengajar, yaitu SMK Bintang Nusantara School Kabupaten Tangerang. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Mudah-mudahan kita selalu terus diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Kalau siap, ketua kelas tolong pimpin untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita memeriksa dulu lingkungan belajar kita. Coba tolong diperiksa dulu mejanya, kolong mejanya. Sudah bersih? Sudah. Pakaiannya juga tolong dirapikan. Kalau ada yang masih berantakan, dirapikan lebih dahulu ya. Alat-alat tulis, alat belajar dikeluarkan. Laptop atau handphone, alat tulis, buku, tolong dikeluarkan. Mengingatkan keyakinan di kelas, kesepakatan kita di kelas bahwa saat pembelajaran tidak boleh ada handphone. Tidak boleh ada handphone yang berdering, tidak boleh ada yang menggunakan handphone kecuali untuk belajar. Saya absensi ya. Pinky Praditya, Puspita Indriani, Hadir. Revalina Gita Cahyani, Suproto Ilmiah. Berarti hadir semua ya hari ini ya? Alhamdulillah. Saya akan memberikan kuis terlebih dahulu. Linknya akan saya kirim ke ketua kelas. Semuanya sudah dapat? Sudah. Silakan dimulai kerjakan.
Kerjakan sendiri-sendiri ya. Hari ini Senin pada tanggal 4 Desember 2023, kalian akan belajar tentang penyakit sistem reproduksi dengan tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran berbasis problem, setelah menggali informasi dan melakukan diskusi, peserta didik diharapkan dapat menganalisis penyakit infeksi menular seksual dengan cermat. Sementara itu, untuk indikator capaian pembelajarannya adalah melalui pembelajaran berbasis problem, peserta didik dapat memahami karakteristik penyakit sistem reproduksi dengan benar. Peserta didik dapat menentukan penyakit infeksi menular seksual berdasarkan karakteristiknya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menelaah bahaya penyakit infeksi menular seksual pada sistem reproduksi dengan seksama. Keempat, peserta didik dapat merencanakan tindakan pencegahan penyakit infeksi menular seksual dengan seksama. Dan terakhir, peserta didik dapat mengintegrasikan teknologi dalam memecahkan permasalahan pada penyakit infeksi menular seksual dengan percaya diri. Kegiatan pembelajaran hari ini menggunakan pembelajaran berbasis problem. Pertama-tama, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi kalian akan disuguhkan kasus dan video pembelajaran, lalu kalian akan merumuskan permasalahan dari video dan kasus tersebut. Lalu tahap kedua, mengorganisasikan kerja peserta didik. Kalian akan dibagi-bagi kelompok menjadi kelompok kecil untuk nanti berdiskusi. Selanjutnya tahap ketiga yaitu melakukan penyelidikan dan penelusuran untuk menjawab masalah. Tahap keempat, menyusun hasil kaya dan mempresentasikannya. Dan terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah. Penilaian akan dilakukan berdasarkan sikap. Jadi saya akan mengamati sikap kalian, terutama keaktifannya. Jadi jangan lupa nanti aktif. Lalu penilaian pengetahuan tadi sudah dilakukan. Pertama, nanti di akhir juga ada tesnya. Dan penilaian psikomotor atau keterampilan. Silakan lihat gambar tersebut. Sudah dilihat? Menurut kalian, apa yang terjadi pada perempuan yang ada di gambar tersebut? Ya, silakan Dian. Perempuan di gambar tersebut dia menunjukkan keputihan atau cairan berlebih pada area genitalnya, Bu. Ya, bagus. Berarti kira-kira perempuan ini mungkin menunjukkan gejala penyakit menular seksual. Pelajaran sebelumnya kita belajar apa? Sistem perkemihan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyakit sistem reproduksi. Kenapa kita harus mempelajari penyakit sistem reproduksi? Kalian mungkin pernah mendengar berita bahwa banyak sekali ya sekarang kasus-kasus yang berkaitan dengan seks bebas, dan itu berbahaya, menjadi sebuah masalah serius di Indonesia. Dengan kalian belajar tentang penyakit sistem reproduksi, terutama penyakit infeksi menular seksual, kalian akan mengetahui apa bahayanya, cara mencegahnya, sehingga kalian nanti sebagai seorang calon perawat bisa memberikan edukasi ke pasien kalian atau ke orang-orang di sekitar kalian. Semangat ya belajar hari ini? Semangat. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Sekarang kita lihat ya video pembelajarannya ya. Amati video berikut. Tentunya kalian pernah disosialisasikan mengenai bahayanya penyakit menular seksual atau PMS yang ujung-ujungnya hanya memperingati kalian untuk jangan pernah melakukan hubungan seksual atau
atau kalian bisa mati. Tentunya menakut-nakuti orang tanpa menjelaskan dan membekali mereka dengan ilmu tidak menjamin mereka taat pada peringatan tersebut, dan justru dapat meningkatkan kemungkinan menyebarnya mitos-mitos mengenai PMS yang membahayakan. Pernah dengar nggak yang begini? Dengan demikian, dalam video ini kami mengumpulkan 5 mitos seputar penyakit menular seksual, dan kami akan menjelaskan kepada kalian mengapa mereka semua salah. Sekian videonya, saya akan bagikan kasus. Ini adalah kasusnya. Siapa yang ingin membacakan kasusnya? Saya Baik, Mia. Silakan dibaca. Tuan S, 37 tahun, bekerja sebagai wiraswastawan dan sering bepergian ke luar kota dalam jangka waktu lama. Berpisah dengan anak dan istrinya, Tuan S. Kadang-kadang memenuhi kebutuhan seksnya dengan pekerja seks komersial dan tidak suka menggunakan kondom karena mereka tidak nyaman. Tuan S juga masih tetap melakukan hubungan seksual dengan istrinya saat pulang ke rumah. Baik, sudah dibacakan. Terima kasih, Mia. Tadi sudah mengamati video pembelajaran tentang mitos-mitos pada penyakit menular seksual. Kemudian kalian juga tadi sudah dibacakan kasus oleh Mia. Kasusnya tolong dianalisa. Jadi analisa kasus tersebut, penyakit apa sih kira-kira yang beresiko diderita oleh Tuan S, lalu uraikan karakteristik penyakit tersebut. Dari dua yang kalian lihat tadi, kalian rumuskan permasalahan yang ada di video pembelajaran dan di kasus yang tadi sudah dibacakan oleh teman kalian Supratul Ilmiah. Paham ya? Baik, sekarang saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, kepada kalian. Sebelumnya saya akan membagi kalian. Di sini ada 12 peserta didik. Saya akan langsung bagi saja barisan sini kelompok barisan sini kelompok 1, barisan sini kelompok 2, dan barisan sini kelompok 3. Saya bagikan LKPD-nya ke kalian ya. Satu kelompok, satu LKPD. Sudah kebagian semua ya? Silakan kalian duduk bersama kelompoknya. Silakan lihat LKPD masing-masing. Di sana ada petunjuk LKPD, kalian baca lebih dahulu. Kemudian ada petunjuk-petunjuk untuk penugasan kalian. Kasus juga ada di sana. Untuk penggunaan LKPD dan penugasannya, ada yang masih mau ditanyakan? Tidak. Baik. Kalau tidak ada, silakan mulai berdiskusi. Jadi kalian cari informasi dari handout yang saya berikan minggu lalu. Saya memberikan handout tentang penyakit sistem reproduksi, kalian baca dari situ, atau mungkin informasi-informasi dari internet. Silakan masing-masing anggota kelompok cari, ya.
Nanti kalau kalian sudah masing-masing anggota kelompok sudah mendapat informasi, kumpulkan. Jadi nanti tiap kelompok, anggota kelompok dapat informasi, kumpulkan, lalu rembukan, klarifikasi, informasi mana yang mau dipakai untuk memecahkan masalah. Informasinya sudah dapat? Sudah, Ibu. Sudah cari informasinya? Sudah. Masing-masing anggota kelompok sudah cari informasi? Sudah semua ya. Kalau memang sudah, kumpulkan informasi tersebut, lalu diklarifikasi, cari informasi mana yang mau dipakai. Setelah itu kalian silakan berdiskusi untuk memecahkan permasalahan dari video pembelajaran dan kasus yang tadi disajikan. Kelompok 1, kalian mengambil kasus tentang sifilis. Paham ya? Kelompok 2 tentang penyakit gonore. Jelas? Kelompok 3 HIV AIDS. Oke? Silakan berdiskusi. Setelah itu hasil diskusinya dijadikan PowerPoint ya. Langsung dibuat PowerPoint-nya. PowerPoint-nya didesain yang bagus ya, sekreatif mungkin. Ada kesulitan? Tidak ada. Informasi yang didapat sudah ada, sudah kekumpul. Sudah ada pemecahan masalahnya. Masih dirundingkan. Nanti kalau sudah dapat dibuat PowerPoint-nya ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah dapat pemecahan masalahnya? Sudah. Oh, berarti tinggal membuat PowerPoint. Iya. Disusun ya. Iya. Jadi PowerPoint. Kelompok 1? Kelompok 3. Maaf. Kelompok 3 sudah dapat pemecahan masalahnya? Sudah. Gimana? Ada kesulitan nggak saat mencari informasi? Alhamdulillah nggak ada. Ini sudah mau membuat PowerPoint? Iya, Ibu. Disusun jadi yang menarik ya, desain yang menarik. Siap. PowerPoint-nya udah selesai semua? Sudah. Udah jadi semua ya? Sudah dikirimkan ke saya? Sudah. Kalau sudah, siap maju ke depan? Siap. Siapa yang mau maju duluan ke depan? Silakan. Silakan kelompok 1. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompok 3 siap untuk presentasi? Siap. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini yaitu ingin melakukan presentasi tentang penyakit infeksi menular seksual yaitu HIV atau AIDS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati sebagai moderator. Nama saya Michelle Kavia sebagai pembaca materi. Nama saya Puspita Indriani sebagai pembaca materi.
Nama saya Nening Adesa Fitri sebagai pembaca materi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Michelle. Di sini ada human immunodeficiency virus HIV. Adalah virus yang menginfeksi dan merusak sel leukosit sehingga seseorang menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lain. Dan di sini ada AIDS. Acquired immunodeficiency syndrome adalah stadium akhir infeksi HIV dengan kerusakan serius pada sistem kekebalan tubuh sehingga dapat berakibat sangat fatal. Selanjutnya ada etiologi akan dijelaskan oleh Indi. Di sini ada etiologi infeksi HIV jika tidak ditangani segera dan dengan baik dapat semakin memburuk dan menjadi AIDS. Infeksi HIV berlangsung seumur hidup. Belum ada obat yang dapat menyembuhkan, hanya memperburuk. Tidak semua infeksi HIV akan berkembang menjadi AIDS. Penderita infeksi HIV dan AIDS disebut ODHA, orang dengan HIV/AIDS. Pada akhir tahun 2019, jumlah penderita AIDS di dunia adalah 38 juta jiwa. Selanjutnya di sini ada penata laksanaan, yaitu yang pertama belum ada obat yang dapat menyembuhkan. Yang kedua prinsip menekan perkembangan virus dengan ART. Yang ketiga meningkatkan imunitas tubuh. Yang keempat mengatasi gejala. Dan yang kelima mengatasi komplikasi, yaitu antiretroviral terapi atau ART, lamivudin, zidovudin, lopinavir, ritonavir. Presentasinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya, berdiri dan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf, boleh ke slide yang pencegahan? Kan di situ ada hindari berhubungan seksual dengan ODH, terutama anak seks. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita di satu ruangan sama ODH? Tentu bagaimana jika kita berada dalam satu ruangan bersama ODH? Apakah bisa tertular? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalina Gitaniani, teman-teman. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan komplikasi HIV Warthin syndrome? Ya, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, Kesia. Bagaimana jika kita berada dalam satu ruangan bersama ODHA, apakah bisa tertular? Jawabannya itu virus ini tidak dapat disebarkan melalui sentuhan, air liur, keringat, dan air mata. Oleh karena itu, saat kita berada dalam satu ruangan bersama ODHA tidak akan tertular. Apakah tidak jelas? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, pertanyaan dari Repa. Apa yang dimaksud dengan Warthin syndrome? Merupakan penurunan berat badan yang tidak disengaja sebesar 10% dari berat badan disertai diare atau kelemahan dan demam selama 30 hari. Sudah jelas? Presentasi kami tutup. Mohon maaf jika ada kurang kata yang tidak sopan. Kami lagi sedang belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana presentasinya teman-teman kalian? Bagus semua ya? Desainnya bagus, menarik, informasinya juga edukatif. Semua presentasinya baik-baik, bagus-bagus semua. Untuk itu, mari kita berikan tepuk tangan untuk semuanya.
Kalian tadi sudah belajar tentang penyakit sistem reproduksi, terutama penyakit infeksi menular seksual. Kalian sudah belajar tentang konsepnya seperti apa. Kalian juga sudah belajar penyakit-penyakitnya. Sudah melalui diskusi membicarakan karakteristik penyakit-penyakit infeksi menular seksual yang umum terjadi dari berdasarkan kasus dan video pembelajaran di awal. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita. Hari ini kita belajar apa? Penyakit sistem reproduksi. Sekarang saya mau tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan penyakit infeksi menular seksual? Silakan Dian. Penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual, baik vagina maupun oral. Penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual baik vaginal, oral ataupun anal. Nah, bagaimana peningkatan penyakit infeksi menular seksual di Indonesia? Ada yang bisa menjawab mungkin? Peningkatan yang bisa terjadi? Ya, silakan Nining. Karena kebanyakan pengaruh budaya luar sehingga banyak orang yang melakukan seks bebas. Jadi karena banyak orang yang sekarang mulai mengikuti budaya luar yaitu seks bebas, akhirnya penularan penyakit infeksi menular seksual meningkat ya. Dan akhirnya kasus juga meningkat di Indonesia. Miris ya? Lalu apa sih bahaya penyakit infeksi menular seksual pada kehidupan sehari-hari? Silakan Mia. Bisa merusak organ reproduksi seperti keguguran atau mati. Bisa merusak organ reproduksi, bisa keguguran, abortus pada bayinya, bisa juga menyebabkan kemandulan. Lalu, berarti penyakit infeksi menular seksual ini berbahaya. Bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana melakukan pencegahan penyakit infeksi menular seksual? Silakan Pinky. Dengan cara yang pertama ada absen, yang kedua ada be faithful, yang ketiga ada kondom, yang keempat ada don't do drugs, yang kelima ada education. A, B, C, D, E. Absen atau abstinence, kemudian be faithful, C yaitu kondom, D-nya don't do drugs, yang E-nya education. Bagaimana? Masih semangat belajar ya? Kalau masih semangat belajar, saya akan memberikan tes formatif akhir. Linknya akan saya kirim ke Dian. Kita sudah simpulkan pembelajaran hari ini. Silakan duduk kembali ke bangku masing-masing. Sudah duduk di bangku masing-masing? Sudah. Masih semangat belajar? Masih. Kalau masih semangat belajar, saya akan memberikan tes formatif akhir. Linknya akan saya kirim melalui WhatsApp ke Dian. Dian, tolong di-share ke teman-temannya. Sudah di-share, Dian? Sudah, Bu. Sudah. Yang lain sudah dapat semua? Sudah, silakan mulai dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Baca soalnya baik-baik. Sebelum kalian menjawab pertanyaannya, cermati soalnya baik-baik. Kalau sudah, silakan disubmit.
Google Form saya tutup. Kalian tadi sudah mengerjakan LKPD-nya ya? KPD-nya kumpulkan dulu. Kelompok 2, kelompok 1. Terima kasih. Kalian tadi sudah belajar. Bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan. Apa manfaat yang kalian bisa dapat sih dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Bu ini. Jadi paham gejala atau tanda penyakit tersebut, bagaimana cara menularnya, apa bahayanya, dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi menurut kamu manfaat yang kamu dapetin karena kamu jadi tahu cara mencegah, cara penularan penyakit tersebut. Ada kendala nggak sih dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada kendala. Mencari informasi pada saat diskusi bisa? Bisa. Nggak ada kendala ya hari ini ya. Membuat PowerPoint juga tidak ada kendala? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak ada kendala. Baik. Berarti pembelajaran untuk penyakit sistem reproduksi selesai untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar penyakit apa? Penyakit sistem endokrin. Nanti akan saya bagikan materinya, bahan ajarnya. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari ya. Jadi pada saat mulai belajar kalian sudah mengetahui tentang materi tersebut. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin, karena kalian sudah diberikan ilmu, kalian sudah diberikan tambahan wawasan, kalian sudah diberikan tambahan pengalaman melalui pembelajaran hari ini. Ketua kelas, silahkan pimpin untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran selesai. Kalian setelah ini silakan pulang. Jangan lupa langsung pulang ke rumah ya. Jangan mampir-mampir. Oke. Sekian, selamat siang. Tidak lupa saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya.